Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Glowese. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang Hari Kamis Putih. Umumnya, pada Kamis Putih pagi atau siang hari diadakan misa Krisma di gereja katedral. Di dalam misa itu, Bapak Uskup bersama dengan para imam berhimpun di gereja katedral. Misa ini menyimbolkan persekutuan atau kolegialitas para imam dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup memimpin perayaan misa Krisma itu. Oleh karena alasan pastoral, dalam arti para klerus dan umat pada hari Kamis Putih itu sulit berkumpul sekitar uskup, maka pemberkatan minyak suci dapat dimajukan pada hari yang lain yang harus dekat dengan Paskah. Hal itu dikatakan di dalam perayaan Paskah dan persiapannya nomor 35. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di beberapa keuskupan di Indonesia ada yang mengadakan misa Krisma pada hari Rabu atau pada hari lain yang dekat dengan Paskah. Dalam misa Krisma itu, para imam membaharui janji imamat mereka ya, di hadapan Allah, di hadapan Bapak Uskup, di hadapan pemimpin para religius, dan di hadapan para umat Allah sekalian. Maka para imam pada kesempatan ini dipanggil untuk kembali mengingat dan bagaimana juga berjuang menghidupi janji imamat yang pernah diucapkan di hadapan Allah, di hadapan uskup. Itu perayaan yang pertama, yang sangat penting. Lalu yang kedua adalah di dalam misa Krisma itu juga diadakan pemberkatan minyak suci yang digunakan di dalam sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Ada 3 minyak di sana. Minyak yang pertama adalah minyak katekumen yang digunakan untuk penerimaan para katekumen secara resmi di dalam gereja. Jadi minyak itu ya, minyak katekumen itu biasanya dioleskan di telapak tangan para katekumen pada saat mereka diterima secara resmi di dalam gereja Katolik. Minyak yang kedua adalah minyak untuk sakramen pengurapan orang sakit. Minyak ini digunakan pada saat para imam atau Bapak Uskup mengadakan sakramen pengurapan orang sakit bagi mereka yang sudah lanjut usia atau mereka yang sedang sakit berat. Lalu minyak ini dioleskan di dahi dan juga di telapak tangan mereka yang sedang sakit. Sedangkan minyak yang ketiga adalah minyak Krisma. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda tahu minyak Krisma ini digunakan dalam beberapa sakramen? Nah, minyak Krisma ini digunakan ketika seseorang dibaptis, ya, dioleskan di dahi mereka yang dibaptis. Lalu juga ketika seseorang ya ditabiskan menjadi imam, dan juga ketika seseorang ditabiskan menjadi uskup, mereka menerima minyak Krisma ini. Ya, jadi minyak Krisma itu luar biasa ya, digunakan dalam beberapa sakramen. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kanon 847 sudah dikatakan di sana bahwa hendaknya ya bahan-bahan dari minyak suci itu adalah dari minyak zaitun atau minyak dari tetumbuhan. Dan para pastor paroki itu ya mengambil minyak itu ya yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup dan membawanya di paroki masing-masing. Karena minyak-minyak itu akan digunakan di paroki di dalam pelayanan-pelayanan sakramen dan juga penerimaan mereka yang bergabung menjadi orang Katolik yang sedang mengikuti masa katekumenat. Jadi diharapkan para pastor paroki ya menyiapkan entah tempat minyak atau buli-buli itu ya untuk mengambil minyak itu yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup di dalam minyak Krisma. Hal yang sangat menarik adalah
rupa-rupanya kebiasaan atau tradisi untuk mempergunakan minyak sudah ada di dalam kitab suci, ya. Sudah ada di dalam kitab suci. Sangat mendasar. Dan kalau kita lihat itu ya, minyak itu menyimbolkan kekuatan Roh Kudus dan juga bagaimana ya kita memperkuat iman mereka yang sedang menderita ya atau sedang membutuhkan uluran tangan Allah. Nanti kita bisa baca di dalam Injil Markus bab 6 ayat 13. Di sana para rasul itu ya mengusir roh-roh jahat, setan, dan mengoleskan yang sakit dengan minyak suci. Dan kita tahu juga para rasul ya bisa menyembuhkan mereka yang sakit karena mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Mereka mengoleskan yang sakit dengan minyak suci dan yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Allah sendiri. Penggunaan minyak suci juga bisa kita baca di dalam Yakobus bab 5. Di sana sudah dijelaskan bahwa kalau ada yang sakit, maka dipanggillah penatua jemaat dan mereka berdoa atas yang sakit itu dan mengoleskan si sakit dengan minyak suci. Jadi penggunaan minyak suci itu sudah ada di dalam kitab suci dan juga ada di dalam dokumen resmi gereja, secara khusus di dalam kitab hukum kanonik, kanon 847 misalnya. Lalu juga sebenarnya ada di dalam dokumen gereja yang lainnya. Nanti Anda bisa baca di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Congregatio Pro Culto Divino atau kongregasi untuk tata ibadat ilahi ya, yang disebut dengan perayaan Paskah dan persiapannya. Sebenarnya bahasa Latinnya dari dokumen ini yakni Litere Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Nanti Anda bisa membaca dokumen ini, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh KWI yang diberi judul Perayaan Paskah dan Persiapannya. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah matahari terbenam atau setelah pukul 18 WIB sore hari, kita memasuki hari pertama dari Trihari Suci Paskah. Pada malam hari itu, kita mengadakan misa perjamuan Tuhan. Di dalam misa perjamuan Tuhan itu, Yesus Kristus menetapkan Ekaristi sebagai sakramen. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu sendiri bahwa penetapan Ekaristi sebagai sakramen itu ada di dalam kitab suci. Bisa kita baca misalnya dasarnya di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20 dan juga bisa kita baca di dalam 1 Korintus bab 11. Di sana Yesus ya mengambil roti ya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada para murid dengan berkata, "Terimalah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Lalu dia mengambil piala ya dan mengatakan, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita ingat-ingat kata-kata Yesus ini, ya, maka kita ingat doa syukur agung yang selalu didoakan oleh para imam atau bapak uskup yang memimpin perayaan Ekaristi, itu ya. Jadi sangat luar biasa, saudara-saudariku yang terkasih. Bagi kita orang Katolik, itu ya, perayaan Ekaristi merupakan puncak dan sumber seluruh kehidupan Kristiani. Mengapa? Ada dasarnya di dalam kitab suci. Nanti juga bisa kita baca, itu ya, saudara-saudariku yang terkasih ya. Injil Yohanes bab 6 ayat 35, ayat 56, ayat 57. Di situ Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Akulah roti dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak haus lagi.
barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, berarti ini yang kita terima dalam perayaan Ekaristi, maka ia akan memperoleh kehidupan kekal. Ya, jadi kita memperoleh kehidupan kekal dan kita bersatu dengan Yesus ketika kita menyantap tubuhnya dan meminum darahnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita sungguh-sungguh memusatkan diri pada perayaan Ekaristi itu, pada tubuh dan darah Yesus Kristus itu. Karena itu adalah roti dari surga. Itu adalah Yesus Kristus sendiri yang membuat kehidupan kita bersatu dengannya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tentu saja ini harus didasari oleh iman yang dalam. Maka marilah kita berusaha untuk setia datang dalam perayaan Ekaristi. Karena di situ kita berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat kita, roti dari surga yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada misa Kamis Putih malam hari, ya, pada perjamuan Tuhan itu, juga Yesus Kristus membasuh kaki ke-12 rasulnya. Maka para imam, ya, dan juga Bapak Uskup yang memimpin perayaan Ekaristi pada malam Kamis Putih itu, maka juga melaksanakan hal yang sama, membasuh, ya, 12 di antara umat sebagai pengganti para rasul. Tetapi ada makna yang luar biasa di sana. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah bahwa Yesus menunjukkan kepada kita supaya para pelayan memiliki kerendahan hati. Dia mesti mengosongkan dirinya. Maka lihat dalam perayaan Ekaristi itu ya, pemimpin, ya, imam atau uskup yang memimpin perayaan Ekaristi menanggalkan, ya, kasulannya, ya, dan mencuci, ya, kaki ke-12 rasul dan menciuminya. Yesus Kristus memberikan contoh bahwa sebagai seorang pelayan harus memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itu, maka kita mampu untuk memberikan pelayanan yang penuh cinta kepada orang lain, yang sehabis-habisnya kepada orang lain. Ya, kita perlu mengambil posisi yang hina, mau merendahkan diri. Ya, maka di dalam perjuangan kita, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai imam, sebagai umat yang sudah dibaptis, kita juga ikut ambil bagian di dalam tugas Kristus, ya, di dalam pelayanan Kristus, di dalam pelayanan gereja. Tetapi kita melaksanakan tugas ini sekali lagi dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingat apa yang disampaikan oleh Paus kita, ya, yang sudah meninggal, Paus Benediktus ke-16. Beliau mengatakan begini, pembasuhan kaki yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus sebagai pesan bagi kita bahwa Yesus yang kita ikuti itu adalah mau mengambil pelayanan yang paling hina, ya, merendahkan dirinya. Maka kita semua para pengikut Kristus, kita berjuang juga memiliki kerendahan hati seperti yang sudah diberikan contoh oleh Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, dalam pelayanan kita, jangan kita menyombongkan diri. Nah, seringkali, ya, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam media sosial, ada orang yang mengatakan, di dalam gerejaku, ya, pemuka agama saya itu bisa mengadakan mujizat. Kenapa pemuka agamamu tidak mampu memberikan mujizat, menyampaikan mujizat? Saudara-saudariku yang terkasih, mujizat itu bukan kuasa yang datang dari si pelayan, itu dari manusia, bukan. Tetapi datang dari kuasa Allah. Dari kuasa Allah Tritunggal. Maka kalau kita mampu, ya, menyalurkan kuasa Allah itu kepada orang, maka mestinya kita semakin bersyukur kepada Tuhan dengan merendahkan diri, bukan justru menyombongkan diri. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengikuti Kamis Putih dengan hati yang bersih. Kita memasuki hari pertama Trihari Suci. Trihari Suci Paskah. Dan di situ
kita merenungkan bersama dengan umat gereja seluruh dunia. Kita merenungkan misteri Paskah yang membawa kita pada penderitaan Kristus, pada penyalibannya, pada wafatnya, dan juga sekaligus pada kebangkitannya. Dan ini sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menerima baptisan, kita diikutsertakan mengalami misteri Paskah tadi. Penderitaan Kristus, penyalibannya, wafatnya, dan kebangkitannya. Hal itu bisa kita baca di dalam Roma bab 6 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan memberkati. Amin.